Kenapa ormas-ormas besar, terutama NU itu menjadi barang cantik yang selalu diperebutkan oleh berbagai kepentingan politik, entah itu partai, entah itu calon. Sekalipun NU misalnya, hampir tiap hari kita dengar statementnya secara resmi menyatakan ingin menjauhkan dari urusan-urusan politik praktis. Nggak boleh misalnya ada atribusi NU sebagai bagian dari kampanye politik tertentu. Tapi kan semua tokoh-tokoh NU pasti dikaitkan dengan kepentingan pilpres. Nah, survei Indopol itu kan mengkonfirmasi NU memang agak ingin menjauh dari politik, tapi tokoh-tokohnya dikait-kaitkan. Kalau surveinya Indopol ada Pak Mahfud tuh, misalnya Pak Mahfud MD adalah sosok yang kemudian menempati top of mind secara elektabilitas. Jadi kalau ditanya kepada warga Nahdliyin kira-kira siapa yang dianggap merepresentasikan dan cocok maju adalah Pak Mahfud, kan begitu. Angkanya 20%, signifikan. Ya, di sini kan peluang elektabilitas capres tokoh NU pemilu 2024. Ini menurut hasil temuan Anda itu di sini ada sosok Kiai Haji Gus Yahya Stakuf, kemudian ada Pak Mahfud MD, kemudian Bu Hovifah, kemudian Caimin. Keempatnya ini adalah tokoh sentral di Nahdlatul Ulama. Menurut hasil temuannya bagaimana? Hasil temuannya gini, ada 17%, 17,48% itu warga NU memilih Mahfud MD ketika ditanya di antara tokoh NU berikut ini yang paling Bapak Ibu inginkan menjadi pemimpin nasional atau presiden ke depan, itu adalah 17,48% Mahfud MD. Oke, kemudian ada 11,87% itu Khofifah Indar Parawansa. Oke. Kemudian baru Muhaimin Iskandar itu di angka 9,02%. Ya. Sementara Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini ada 4,55%. Ya. Kemudian Yakut Khalil Komas, Said Agil Siraj itu 2,85%. Ya. Kemudian Yakut Khalil Komas itu 2,44%, sementara yang lainnya diapresiasi 3,01%. Mungkin itu lain-lainnya bisa Yeni Wahid gitu aja. Oke, ada di situ ya. Oke, ya. Oke. Baik, Mas. Kemudian apa yang ditemukan lagi? Nah, khusus itu untuk publik secara umum ya, Pak. Oke, ya. Publik secara umum. Khusus untuk warga NU, ternyata warga NU itu lebih memilih Mahfud MD yang 51,46% ini, itu 20,44% itu Mahfud MD. Oke, memilih Mahfud MD untuk jadi presiden dari tokoh NU. Ya, betul. Oke, ya. Kemudian yang kedua adalah Khofifah Indar Parawansa itu di 15,57%. Ya, kemudian Caimin? Caimin di angka 9,12%. Oke, jadi stagnan ya, stabil ya di 9% ya. Oke, ya. NU ini merupakan ormas terbesar di Indonesia, direbutlah suaranya setiap pilpres dilakukan. NU tidak boleh ikut dalam politik praktis, tapi apakah NU bisa terlepas dalam politik praktis atau juga situasi politik dan sosial, itu yang mungkin nanti akan bisa disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Silakan. Dan tentu Mas Ratno, data-datanya cukup empirik. Bagi saya kalau udah temuan survei, saya nggak bisa membantah. Karena apapun judulnya, survei itu adalah satu perangkat ilmu pengetahuan yang saya kira selalu dipakai dalam ilmu pengetahuan. Saya sedikit ingin bercerita tentang survei. Dulu kalau kita bicara politik pasti yang dibicarakan adalah presiden. Yang dibicarakan itu adalah ketua umum partai ataupun elit-elit tertentu yang punya pengaruh. Tapi ketika tahun 1960 terjadi revolusi behavioral namanya, maka rakyat yang dulu tidak pernah dibicarakan dalam konteks politik itu jadi penting. Survei menjadi alat perangkat sebenarnya bagaimana suara-suara rakyat yang dulu tidak pernah didiskusikan, suara-suara rakyat yang tidak pernah disampaikan aspirasi yang muncul. Survei itu adalah alat bantu sebenarnya bagaimana dia merekam denyut nadi keinginan masyarakat secara umum. Jadi bagi teman-teman yang ada di ruangan ini yang suka maki-maki isu survei, mestinya berterima kasih ke survei. Karena apa? Banyak figur-figur yang selama ini tidak pernah dibicarakan oleh elit, tidak pernah dibicarakan oleh darah biru, itu menjadi penting dalam konteks demokrasi elektoral.
Jadi coba bayangkan kalau kita nggak ada seperangkat survei 2024 ataupun pemilu-pemilu lainnya, itu yang dibicarakan pasti Megawati Soekarno Putri. Nggak mungkin orang bicara Jokowi. Pasti yang dibicarakan adalah Prabowo Subianto. Nggak mungkin orang bicara tentang misalnya Pak Mahfud MD ataupun Kiai Gus Yahya ataupun yang lainnya. Tapi di survei ada capres-capres alternatif yang masuk dalam jejaring pikiran orang, bahwa yang layak maju itu bukan hanya mereka yang nangkring di elit-elit partai itu. Itu survei. Makanya banyak orang yang tiba-tiba sok tahu misalnya tentang survei, padahal nggak ngerti tentang ilmu survei. Ilmu survei itu kalau sekolah butuh 2 tahun secara intensif. Kayak kita itu belajar bulul marom di pesantren, kayak taklimul mutalim, intensif itu. Nggak perlu belajar yang lain kalau ingin memahami. Ataupun kitab Ukuduli Jin. Nih Pak Kiai, rada-rada keluar nih pesantrennya. Jadi survei itu butuh ilmu pengetahuan, nggak ujung-ujung muncul angka statistik, tidak. Itu butuh metodologi, butuh sekolah. Tapi orang mencaci maki sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu yang kemudian yang disebut oleh Bang Rumadi, satu fenomena yang disebut dengan post-truth. Orang suka sok tahu dengan apa yang dia nggak tahu. Ya, tapi memang banyak lah pesurvei-pesurvei nakal itu ya, yang seringkali hanya ingin sekedar membangun opini, tapi dia tidak terkonfirmasi pada keabsahan satu ilmu pengetahuan. Nah, itu basa-basi pertama. Yang kedua, saya juga punya data-data. Kenapa menjadi penting bicara politik? Itu satu, tingkat party ID kita rendah, atau kalau kita tanya kepada orang, Bapak Ibu saat ini terafiliasi dengan partai politik atau menjadi bagian dari partai politik nggak misalnya? Itu 82% masyarakat menyatakan merasa tidak menjadi bagian dari partai politik. Artinya, anggaplah sederhanakan, ada sekitar 80% masyarakat, termasuk di ruangan ini mungkin, yang tidak merasa menjadi bagian ataupun tertarik menjadi bagian dari partai politik tertentu. Hebatnya Ormas ID, orang yang merasa menjadi bagian dari Ormas itu kuat. Kalau ditanya kepada pemilih-pemilih Islam yang khusus pemilih Islam, apa ormasnya? Ya NU. Di angka saya kemarin di survei Juli tahun ini, sebelum Agustus, itu 47% masyarakat menjadi bagian dari NU. Coba bayangkan. Selebihnya ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Matlaun Anwar, ada Nahdlatul Wathon, ada Matlaun Alwar, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Kita dihadapkan pada situasi satu rezim politik yang dikuasai oleh partai politik. Saat ini untuk menjadi pejabat publik di negara ini, suka nggak suka, harus sowan, sungkem, dan samikna watokna ke partai politik. Mau jadi presiden, sekalipun elektabilitasnya sampai langit, nggak punya tiket, itu susah. Undang-undang pemilu jelas, Undang-undang 45 jelas bahwa capres adalah mereka yang diusung oleh gabungan atau partai politik yang menggenapi ambang batas 20%. Tapi pada saat yang bersamaan, Bapak Ibu, ketika ruang-ruang pejabat publik itu harus melalui proses politik, tapi pada saat yang bersamaan masyarakat kita itu alergi ke partai. Coba bayangkan. Jadi partai itu hanya sebatas alat sebenarnya untuk melengkapi kewajiban administratif ke KPU untuk ikut bertempur. Selebihnya partai ditinggalkan. Makanya kalau lihat partai dalam pemilu kira-kira begitu, mestinya Prabowo jadi presiden. 2014 mayoritas partai itu dukung Prabowo ketimbang dukung Jokowi. Kan begitu ceritanya. Nah, itu yang disebut dengan politik elektoral. Ini adalah satu fenomena yang menurut saya menjadi penting disiasati di tengah keengganan kita semua menjadi anggota partai, tapi pada saat yang bersamaan tingkat Ormas ID kita itu rendah. Ini yang tinggi maksud saya. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ormas-ormas besar terutama NU itu menjadi barang cantik yang selalu diperebutkan oleh berbagai kepentingan politik, entah itu partai, entah itu calon. Sekalipun NU misalnya, hampir tiap hari kita dengar statementnya secara resmi menyatakan ingin menjauhkan dari urusan-urusan politik praktis. Nggak boleh misalnya ada atribusi NU sebagai bagian dari kampanye politik tertentu. Tapi kan semua tokoh-tokoh NU pasti dikaitkan dengan kepentingan pilpres. Nah, survei Indopol itu kan mengkonfirmasi NU memang agak ingin menjauh dari politik, tapi tokoh-tokohnya dikait-kaitkan.
Kalau surveinya Indopol ada Pak Mahfud tuh. Misalnya Pak Mahfud MD adalah sosok yang kemudian menempati top of mind secara elektabilitas. Jadi kalau ditanya kepada warga Nahdliyin kira-kira siapa yang dianggap merepresentasikan dan cocok maju adalah Pak Mahfud, kan begitu. Angkanya 20%, signifikan. Artinya mayoritas orang NU itu maunya Pak Mahfud yang dimajukan, sekalipun Pak Mahfud itu tidak punya partai. Itu yang saya sebut tadi, alat bantu survei seperti Indopol itu adalah mengkonfirmasi di mana suara partai dan di mana suara NU secara umum. Kalau ngomong partai tentu PKB dong, deklarasi Muhaimin Iskandar di mana-mana. Tapi kalau dilihat datanya Indopol, ada Pak Mahfud, ada kemudian Hovifah ya, kemudian yang gitu Pak Muhaimin Iskandar. Ini adalah soal psikologi politik aja. Inilah yang saya kira menjadi teman-teman menarik, bahwa orang NU itu maunya pertama ya ada Pak Mahfud, ada Hovifah, Muhaimin Iskandar, ada Gus Yahya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ditanya ke orang NU siapa yang mau jadi presiden, dianggap mewakili mereka adalah Pak Mahfud, kemudian Bu Hovifah dan Muhaimin. Apalagi misalnya Pak Mahfud seringkali nih muncul belakangan soal tembak-tembakan ya enggak. Diledek misalnya ini menteri merangkap sebagai aktivis misalnya. Itu lain hal, tapi itu adalah top of mind dari elektabilitas secara umum. Itu yang